Halo, welcome back to FPL begini. Kali ini bersama gua Gede. Dan gue Reza. Sebelum kita lanjut ke materinya, ada informasi menarik buat kalian. Ayo. Ya, oke, sebelumnya nih gue mau ngasih info dulu nih ke kalian kalau gue ini lagi main game ya. Game fantasy football juga, namanya itu MPL Fantasy. Jadi ini tuh adalah sebuah game strategi olahraga sepak bola yang membutuhkan skill analisa dan pengetahuan lo tentang pemain-pemain sepak bola ya. Sebenarnya ini sama kayak game fantasy football kayak yang lain deh ya. Cuman di sini ada yang membedakan nih, ada perbedaan yang spesial dari game ini gitu. Nah, salah satunya tuh di game ini tuh ada berbagai kompetisi di dunia gitu. Jadi nggak cuman ada satu kompetisi aja ya, kayak game fantasi lainnya. Cuman di game ini tuh ada berbagai kompetisi dunia, mulai dari kompetisi Eropa, tadi kompetisi Inggris ya, Spanyol, Itali, bahkan ada juga kompetisi Indonesia deh gitu. Jadi nggak cuman ada satu kompetisi aja nih gitu ya. Jadi pertandingan-pertandingan di kompetisi tersebut tuh lengkap deh gitu. Nah, Ya. perbedaan yang lainnya tuh adalah di game MPL Fantasy ini tuh hadiahnya bisa langsung lo dapatkan ketika pertandingannya selesai. Jadi cepet banget tuh. Ya, di saat fantasi lainnya itu harus nunggu sampai satu musim atau satu turnamen, tapi di game ini tuh cuman dibutuhkan satu pertandingan aja buat lo terima hadiahnya gitu. Jadi cepet banget dah pokoknya terima hadiahnya gitu. Nah, makanya nonton bola lo tuh jadi bakal lebih seru pokoknya kalau lo main MPL Fantasy ini gitu ya. Soalnya sambil nonton bola lo juga sambil pantau pemain-pemain yang lo pilih nih, yang lo susun di game MPL Fantasy ini gitu. Oke, Ja. Tadi mengenai hadiah yang udah lo singgung ya, itu namanya berlian kemenangan. Yang mana satu berlian kemenangan itu berupa Rp200 saldo GoPay atau link aja yang bisa kalian klaim begitu satu match tersebut selesai. Di sini matchnya banyak banget dan hadiahnya itu bervariatif. Contoh yang salah satu yang besar ya adalah Mega Big Trophy. Pertandingan antara Manchester United melawan Newcastle United dengan hadiah bulan kemenangan ribuan. Jadi tinggal kalian kalikan saja tuh Rp200 gitu. Nah, tadi lu singgung soal match MU melawan Newcastle nih ya, yang berlangsung di kompetisi Inggris gitu. Yang mana kita tahu nih kompetisi ini tuh adalah kompetisi besar gitu ya, yang fans-fansnya itu fanatik gitu. Nah, nonton kompetisi Inggris sambil seru, sambil main MPL Fantasy ini gitu. Lo bisa banget susun tim andalan lo, terutama di kontes spesial untuk semua pertandingan kompetisi Inggris 2021 gitu. Jadi ada kontes spesial nih deh gitu ya. Yang mana kontes spesial ini tuh pertandingannya tuh lengkap, ada biaya kontes yang masuknya gratis, dan hadiahnya ini nih puluhan ribu berlian kemenangan yang jika dijadikan saldo GoPay atau link aja tuh senilai jutaan rupiah gitu ya. Nah, nonton bola pokoknya lebih asik sambil main game MPL Fantasy ini gitu ya. Terutama kalau kalian menang susun tim, itu kalian tadi bisa mendapatkan berlian kemenangan yang bisa kalian tukar jadi saldo GoPay atau link aja gitu. Pokoknya menarik banget deh game ini deh. Pecinta bola kayak kalian nih wajib banget sih main game ini gitu ya, buat nunjukin skill analisa kalian nih di game ini gitu ya. Nah, untuk cara downloadnya coba deh kasih tahu deh. Nah, untuk cara downloadnya langsung aja ketik di id.mpl.live/fantasy. Nanti kalian langsung melihat tombol direct downloadnya, lalu mudah banget. Lalu kalau misalkan kalian mau lebih ringkas, kita taruh linknya di deskripsi. Lalu jangan lupa masukkan kode referral dari kami agar mendapatkan ekstra berlian kemenangan yang bisa kalian gunakan di MPL Fantasy. Oke, itu tadi ya, menarik banget ya nih game MPL Fantasy ini ya. Jangan lupa nih main bareng kita nih, seru-seruan bareng main game MPL Fantasy ini gitu. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan video kita kali ini deh. Pertama kita mau bahas strategi transfer dari tim kita masing-masing dulu nih. Mulai dari siapa nih? Mulai dari gue dulu kali deh ya. Iya. Oke, mulai dari gue ya. Gue untuk game week 4 ini seperti biasa nih, gue minus 4 lagi deh. Transfer gue dua transfer nih di game week ini gitu. Game week lalu cuma satu sih gitu ya. Jadi nggak minus. Jadi di game week ini nih gue minus 4. Jadi gue itu ngorbanin Bruno nih ya buat ngambil Jota. Padahal saya masih emang Bruno, gue mikir 2 kali tadi lawannya Newcastle gitu kan. Cuman kalau Ronaldo udah main gitu kan, ya emang sih Bruno nggak cuman penalti doang sih, emang dia kayak nyawa MU juga sih Bruno ya. Cuman karena banyak yang transfer out, kalau nggak salah dia transfer out tertinggi gitu Bruno. Jadi ya gue, daripada harganya nanti turun kan, cuman kayak nggak turun sih. Jadi gue transfer out Bruno dan ambil Jota. Lalu gue, nah soalnya nih kenapa gue transfer out Bruno, biar striker mati itu tuh Obafemi udah pindah malah kan ke Swansea kalau nggak salah. Bisa keganti tim pemain lain gitu. Jadi gue transfer 2. Pertama Bruno ganti Jota, dan
Obafemi ini sebenarnya belum nih, Obafemi belum gue ganti. Tapi rencananya gue ganti sama DCL nih. Soalnya gue sempet voting juga tuh di Instagram FPL begini ya. Ya. Untuk mau transfer siapa nih? Nah, pilihan tertinggi DCL maju Traore ya. Cuman kalau gue pikir-pikir, Jota menarik sih nih, apalagi Firmino absen kan ntar. Dan Jota juga, walaupun Firmino main juga kemungkinan mereka bisa main berempat juga sih, kan sering juga mereka main berempat gitu. Jadi gue tadi transfer Jota, ganti Bruno, lalu tadi satu lagi belum ya, cuman rencananya tadi Obafemi gue TF out, gue ganti sama DCL gitu. Dan walaupun ganti DCL, duit di bank gue masih banyak di 2,6 tadi gue udah cek. Walaupun Obafemi diganti DCL, nanti di bank gue masih 2,6, jadi bisa buat upgrade pemain lain. Rencana ini di game week depan, game week 5 ya. Gue mau beli Lukaku, cuman ngorbanin Son. Kan Son minggu depan tuh lawannya Chelsea ya, berat ya. Cuman gue mau beli Lukaku, ganti Ivan Toney mungkin ya. Jadi itu sih strategi transfer gue di dalam 2 game week ke depan sih tadi gue sebutinnya. Jadi minus 4 nih. Katanya kan gak minus gak laki gitu. Nah kalau lu gimana nih Dek, tim lu Dek? Oke, sekarang bisa kalian lihat tim gue ya. Gua memang menargetkan untuk tidak wildcard atau menggunakan chips apapun di game week ini. Tapi seenggaknya itu wildcard tadi ya. Iya. Tapi seenggaknya itu bisa berubah ya. Tergantung racun yang gue dapat sampai deadline nanti. Karena sebenarnya ada plus minusnya gitu kan. Plusnya memang sepertinya gue harus menggunakan wildcard mengingat tim gue nih udah banyak yang flows gitu. Tsimikas gue udah rugi yang 0,1, profitnya nggak gue maksimalin. Ya gue coba ikhlas aja. Lalu ada seperti Barnes, Harvey Barnes ini benar-benar seperti nyamuk ya. Dia nyedot tim value gue. Kemungkinan bakal bisa turun lagi. Dan juga sebenarnya ini nggak masalah, yang satu ini adalah Rafinha, yang mana dia akan absen di game week 4 besok, sudah dikonfirm. Beberapa pemain Brazil yang seharusnya dipanggil tapi dilarang oleh klubnya karena klub-klub tersebut tidak mengizinkan, karena untuk menghindari karantina 10 hari sesuai regulasi dari Inggris ya. Tapi sama justru aja kena counter nih. Iya, kena counter nih sama federasi dari Brazil nih, ibarat Yu-Gi-Oh, dia kayak Setepaiba coy, kayak ketawa-tawa. You just active my trap kak. Atau di ban. Dan itu 5 hari ya. Jadi udah pasti pemain-pemain dari Brazil yang dipanggil tersebut, Firmino, Fabinho, Alisson, Ederson, Rafinha. Iya. Dan siapa lagi ya? Bahkan di luar Brazil ada Jimenez ya, sama dan Almiron. Satu lagi. Almiron. Nah, karena banyak banget yang absen, belum lagi ditambah sama si siapa namanya? Pemain Argentina tuh. Ya, pemain Argentina yang 4 itu yang Buendia, akhirnya Martinez, sama katanya pokoknya ada lagi tuh. Ya katanya kagak mengikuti peraturan gitu ya. Dia malah prokes tuh. Iya, kalau nggak salah dia mampir ke Holy Wing sama tahuan. Pokoknya nggak ada itu surat pemain juga sertifikasi. Nggak ada surat tugas kantor. Jadi naik kereta ya, asal. Jadi pokoknya itu ya pemain Argentina tuh ya. Iya, jadi maksud absen gua, sih, salah satu pemain gua tuh ya. Terus selain itu 2 striker gua ini flaws juga ya. Pertama ada Balogan ini kalau kata si Bayu Balotelli Ganas. Waduh. Balogan ini memang gua proyeksinya hanya untuk 1 match saja sih, iseng-iseng 5 sampai gua wildcard. Menurut gue sayang 0,5 banknya kalau misalkan gue pakai striker mati untuk budget gitu ya, 4,5 kan biasanya. Lalu ada Wilson ini 75% flag, meragukan, tapi kemungkinan juga bisa main. Tapi meskipun main lawannya MU. Itulah sama juga dengan Harvey Barnes mungkin main, cuman lawannya City. Liverpool. Meskipun belum main di home. Lawan apa? Leicester City ya? City. Iya, meskipun mainnya di home. Jadi ya gue pengen menyingkirkan pemain ini. Tapi gue ada 2 skenario ya. Pertama, benar gue menggunakan wildcard. Kedua, gue kayaknya mengorbankan Bruno. Tuh, sama kayak gue dong, Dek. Iya, mengorbankan Bruno. Ngikutin gue. Biasanya ya memang budgetnya untuk gue up
ke Balogan. Balogan gue bisa gue sulap jadi CR. Dan Bruno itu kalau dari budget tim gue itu ada sisa 5,2. Kemungkinan gue bakal ngambil pemain harga 4,5. Yaitu pilihannya bisa antara Bissouma meskipun 4,6, ada Brownhill, dan juga yang paling tempting banget kan gue ambil itu adalah Moussa Sissoko, pemain baru dari Spurs. Si Gilmore 4,5 nggak sih? Enggak ya, 5 Iya, ya? 4,5. Gilmore ya? Pemain aman yang udah menjanjikan 2 pointers lah, yang ya sekira ya lumayan 2 lah. pointers. Tapi ya. kalau Sissoko Hoki-hokinya ini golin deh ya. Benar. Kalau Sissoko bisa jadi dia langsung jadi andalan sih ya. Secara dia dari Spurs, dan pertandingan terakhirnya untuk Spurs lawan Watford. Jadi seakan serah terima atau nggak kemarin tuh kayak lo udah main bagus nih, akhirnya gue kasih dan si Sissoko. Ya siapa tahu bisa mengcover Sarr gitu kan. Ya, kita tahu Watford ternyata surprisingly mainnya bagus ya musim ini. Pemain-pemain seperti Dennis itu juga bisa jadi alternatif untuk nge-upgrade Balogan gue, sehingga gue nggak perlu ngejual Bruno dulu, jadi gue bisa mengganti si Barnes-nya, jadi kayak less untuk mengurangi flaws gue lah. Pokoknya maksimal gue minus 4 ya, gue nggak bakal minus 8. Kalau sekiranya harus minus 8 ya gue mending wildcard sih, itu aja. Ya berarti lo sama kayak gue nih dia. 4. Dan gue juga tadi terbilang oke lah gitu untuk fixernya, malah tanpa transfer pun nih deh ya. Bruno tadi tuh masih oke, ini gue masih bisa main kan, ada Townsend, ada Benrahma, ada Salah, Son gitu kan. Cuman ya gue mau transfer aja Bruno nih buat nanti 2 game ke depan, soalnya gue mau ambil Lukaku sih di game berapa, 8 kalau nggak salah deh ya. Iya. Buat persiapan game 8 gitu. Ya itu tadi berarti ya strategi transfer dari tim kita masing-masing ya. Oke, sekarang kita ingin membahas pemain-pemain yang mungkin sekiranya bisa menjadi under the radar ya. Atau karena gue banyak banget terima DM kalau banyak yang mempertanyakan gimana kalau misalkan menggunakan free hit. Free hit ini buat kalian yang masih awam, kita itu basically sama seperti wildcard ya. Cuman hanya berlaku untuk 1 game week itu aja. Jadi setelah next game week-nya atau game week lusa, tim lo itu balik lagi ke tim yang sebelum di free hit. Ya, jadi basically seperti wildcard hanya untuk 1 game week aja. Nah, jadi menurut gua kalau misalkan free hit ya kita langsung fokus aja ke fixture tersebut ya, nggak perlu mikirin beberapa fixture ke depannya. Jadi langsung cari yang big hitter aja langsung gitu. Dan gue cukup menarik ya bacain statistik rekor pemain ketika melawan tim yang akan dihadapi di game week 4 nanti. For the record gitu kan, statistik ini sama sekali bisa dibilang statistik ini cukup lemah ya, karena sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi, tapi entah kenapa ada magisnya gitu loh. Misalkan pemain A ketemu klub B gitu kan, ketika udah gacor kayak terus kayak bisa gacor aja gitu ya. Ya nggak sih? Ya, entah itu ada psikologisnya atau memang atmosfernya atau memang udah passion aja gitu. Misalkan kita bahas yang pertama itu ada Aubameyang. Nah ini Aubameyang di transfer trend salah satunya ada kecil ya, meskipun kecil kemungkinan, kecil persentase perpindahan antara Ings ke Auba. Karena kita tahu Arsenal nanti meskipun main di home, kita lihat di sini Auba main 2 kali, tapi bisa mencetak 4 goals dan 1 assist. Ini semua statistik resmi ya, maksudnya tidak termasuk FPL assist. Jadi menurut gua di luar FPL assist ini cukup bagus ya. Lu lihat aja kayak 2 kali main aja dia udah nyetak 5 attacking return gitu. Nah, ini baru 2 kali itu ya lawan Norwich ya. Benar. Untuk Jamie Vardy ya di game week nanti ya akan lawan Manchester City, dan rekornya itu adalah 14 kali main mencetak 8 gol dan 1 assist gitu ya. Nah itu lumayan tinggi juga ya untuk Vardy melawan Manchester City. Apalagi kita ingat di musim lalu ya, itu Leicester ngebantai City kalau nggak salah 5-1 apa 6-1 gitu ya. 5. Dan Vardy itu 5-1 ya. Vardy kalau nggak salah cetak 2 gol ya. Hat-trick sampai 2 gol ya? Gue lupa. Iya pokoknya di musim lalu. Ya meskipun penalti kalau nggak salah 2. Iya benar-benar. Ya cuman kan itu lumayan sih ya Vardy. Vardy kan memang lah itu lawan City.
big game Hmm. player sih. Benar, Selain benar. Arsenal yang hobi banget dia bobolin tuh City emang kelihatan di Apalagi sini ya. nanti ya, deh ya. Apalagi City nanti kipernya itu bakal ini ya, kiper ketiga ya, mainin kiper Iya. ketiga. Kyle Soalnya Walker ya. tadi yang Ederson itu ya. Bukan lah, Kyle Oh Walker. bukan Kyle Walker. Yo, Kan Kyle Walker juga Oke, jago. kiper ketiga gitu, siapa namanya lupa gitu. Scott Carson. Iya, Iya, benar-benar. Scott Carson. Dia buat kalian yang nggak tahu, Ederson tadi gue bilang absen karena kena sanksi dari Federasi Brazil, dan pelatihnya Jack Stephen itu pemain dari COVID. USMNT COVID. Dia Iya, udah iya. tes PCR, ternyata hasilnya nggak kayak kita kemarin ya, tes PCR Iya, negatif. kita mah tes PCR negatif. Iya, ini positif. Sayang sekali. Jadi Iya, itu makanya perlu Vardy sih ya, diperhatikan. cukup ya, benar-benar cukup harus dipantau nih Vardy ini nih. Benar. Oke, next ada pemain yang biggest dilema juga ya di game week nanti, itu DCL. Karena ini pemain memang suka ngeprank ya. Ngeprank Dua dari tiga game week terakhir dia selalu mulai dengan status 75%. Iya, enggak Dan- terakhir deh, dia di game week 1 kalau nggak salah kan. Di satu sama kemarin. Iya, enggak game week 2 game week terakhir kan. Kalau 2 game week terakhir game week 2 game week 3 gitu. Tadi ya kan, dua dari Iya, tiga benar-benar. pria menggunakan sampo gitu. Oh, Nah, ya pokoknya tadi ya di game satu- week 1 kita di Nah. prank sama DCL, enggak taunya dia cetak 2 gol ya. 2 gol kan ya. 3 gol bahkan di game week tersebut, dia termasuk 2 itu, Oh iya, benar-benar. 3 gol. Nah di Dan sini rekornya akan melawan Burnley ya. benar. Dan gue sempat bikin di Instagram ya, menurut FF Scout dia ada data cocok logi menurutku bagus ini. Musim ini si Burnley itu kebobolan percobaan sundulan terbanyak ya musim ini, kalau nggak salah 15. Sedangkan kalau kita melihat DCL musim lalu, dia sebagai Air Jordan-nya EPL ya. Dia paling banyak mencetak gol melalui sundulan sebanyak 7 kali. Yang mana mungkin di musim ini bisa saingan berat antara dia, Ronaldo, Lukaku, sama Lacazette. Makanya perlu dipertimbangkan kan ya, Lacazette, DCL. Terlepas dia kalau dikasih jaminan bermain, kalau gue sih, kalau punya gue tetap keep sih. Iya, Pasti. Lalu ini mungkin under the radar ya, Chris Wood. Oke, Chris Bisa lo Wood kasih tahu ya. tuh. Ya, Chris Wood di sini akan lawan Everton ya. Burnley ya. Burnley akan lawan Everton. Tadi kebalikannya gitu. Ya. Di sini Chris Wood dari 9 kali main lawan Everton, dia mencetak 3 gol ya. Benar. 3 gol nih Chris Wood. Itu Kalau sepertiga salah lah away ya. Iya, sepertiga ya. Ah, Main away ya Burnley ya. Everton home Iya. ya. ya, maksud gue di sini gue ngeliat permainan Burnley sebenarnya lumayan lebih positif sih dari musim lalu ya. Karena gue ngeliat dia lebih open dan ya meskipun memang masih mengandalkan bola-bola atas. Kemarin meskipun seri lawan Leeds, tapi gue yakin sebenarnya Burnley layak menang sih karena Leeds terlalu banyak buang peluang yang nggak perlu, dan si Chris Wood ini lebih attacking rate-nya lebih mengancam ketimbang Bamford waktu kemarin. Dan makanya lawan Everton nanti bisa jadi Chris Wood itu bisa menjadi surprising juga ya, maksudnya untuk para ownersnya ataupun yang orang yang masih menutup mata dengan striker-striker Burnley gitu sih. Iya, Lalu ini ada salah satu yang mungkin bisa jadi gigit jari masalah masyarakat FPL ya. Oke, next ini bisa menjadi hal buat manajer-manajer FPL yang udah menjual Bruno. Ya balik lagi nggak bisa dijadikan patokan, tapi di sini Bruno melawan Newcastle United memiliki rekor yang oke. 2 kali main, 2 goals dan 2 assist. Wah, ini hampir menyerupai Auba tadi ya. Tapi di sini kita tahu Bruno memang kedatangan Ronaldo, expect bakal main ya Ronaldo, karena dia di international break udah dipulangkan hanya dalam 1 match saja. Dia udah latihan. Iya, dia juga udah latihan bersama MU, udah chit-chat bersama Ole tentunya, dan ada beberapa statement yang katanya ya mungkin memang Ronaldo ini pasti starter ya, mengingat antusiasnya penonton MU yang katanya udah pesan tiket, yang Ole nggak mau nunggu comebacknya mengecewakan itu. Ronaldo nih ya.
Benar, bisa jadi ini exhibition Ronaldo. Apalagi rekor Ronaldo melawan si Newcastle yang nanti kita taruh juga sih itu 5 gol 6 assist. Bisa menjadi penghambat si Bruno ini lebih terbuka dalam mencetak gol. Terlebih dia akan take over penalti satu dan juga bisa juga mengambil free kick ya. Yang mana gue masih kurang setuju ya, seharusnya penalti ya tetap Bruno, cuma nggak tahu juga. Tapi ya Ronaldo rekor gol yang harus dia kejar sampai dia umur 47 bermain gue nggak tahu. Jadi gue rasa memang Bruno harus mengalah seperti di timnas, ya kan? Iya benar. Terus ada Son deh ya, Heung-min Son yang rekor melawan Palace-nya itu adalah dengan 5 gol dan 2 assist dari 11 kali main gitu. Dan ini ada pemain gue juga nih, Dek. Pemain di tim gue kalau nggak salah dia 75% dia itu kenapa ya? Cedera ya? Iya, gara-gara kemarin international break-nya lagi-lagi virus FIFA ya, terlepas dari sanksi dan juga ya melanggar protokol. Tentu kan sebelumnya kan yang menghantui itu adalah dari segi fitness ya. Nah makanya itu dia bisa cedera, ini hal yang wajar, tapi 75% gue cukup optimis harusnya bisa starting karena memang Spurs sedang mempertahankan performanya yang mana dia sekarang di top of the table gitu dengan rekor belum kebobolan. Dan gue rasa Son ya tentu dia peringkat pertama, dan gue rasa Son masih tetap bisa menjadi pemain penting, pemain kunci di match nanti. Lalu bicara mengenai Son, lanjut ke partnernya yang menurut gue paling gila dan rekor-rekorannya kayak ini. Lawan tim yang sama ya tentu aja, Crystal Palace, 14 goals, 14 kali main, 7 goals dan 5 assist. Wow. Ini 12 attacking return dari 14, menurut gue itu nyaris perfect ya. Entah kan jadi dengan patokan, tapi kalau melihat track record ini kayak menambah sedikit keyakinan aja buat kita yang bermain semi casual gitu mengenai FPL. Kita lihat juga dari Kane di sepanjang international break, dia udah nyetak 2 gol kalau nggak salah ya. Ketika lawan Poland kemarin sama, kalau nggak salah Andorra apa ya, yang si Lingard juga golin dan Bukayo Saka. Kane seharusnya bisa membalikan lagi performa yang semestinya dan menjadi di jalur perebutan Golden Boot ya. Kita tahu nambah banyak kompetitor di Liga Inggris selain Ronaldo, Lukaku dan Lacazette. Wow. Lacazette mulu udah tadi gua. Sekarang ke Romelu Lukaku ya, yang akan menghadapi Aston Villa. Di sini rekornya adalah dari 8 pertandingan mencetak 6 gol dan 1 assist gitu ya. 7 attacking return ya. Cukup oke juga sih, terbilang oke nih ya. Romelu Lukaku. Kalau nggak salah kebanyakan pas dia lagi di Everton tuh ya. Pas dia lagi di pastinya. Dan memang ya lawannya Aston Villa, lagi-lagi Martinez salah satu pemain yang kemarin Argentina nggak bisa tampil dan Buendia juga nggak main. Ya kita expect mungkin Chelsea bisa mencetak gol, saya pastinya Chelsea seharusnya tim yang tidak memandang FDR lagi. Apalagi kemarin Lukaku kita lihat pas lawan Liverpool ya, meskipun nggak ngegolin itu cukup positif banget ya. Tinggal kurang komunikasinya aja sama Havertz dan juga Mason Mount gitu. Mason Mount udah oke banget gitu. Jadi tinggal menunggu gelontoran gol dia datang. Dan Chelsea tentu kandidat juara cukup besar ya musim ini. Lukaku pembelian terbaik, jadi gue rasa rekor berbicara, tapi balik lagi apakah bisa dijadikan patokan? Ya tentu tidak gitu. Makanya itu buat kalian yang punya Lukaku over Ronaldo, maksudnya yang transfer musim ini game week ini memilih Lukaku sebenarnya nggak masalah juga ya. Karena balik lagi dia attacking, seharusnya expect bisa mencetak gol. Memang Lukaku itu terkesan lemah ketika melawan Big Six lah, maksudnya tim-tim besar, tapi dia menggila ketika lawan tim-tim yang kayak gini gitu. Kayak kemarin Arsenal. Waduh, kan Big Six dari Arsenal. Maksudnya itu kan cuma 1 gol maksudnya. Oh iya. Seharusnya lebih banyak emang. Nah, makanya itu tadi ya, Romelu Lukaku sih ini oke sih. Tadi gue mau ngambil dia nih deh, cuman aduh, racun
Ya, Jota lemah DCL. banget anjir. Masa Cuman emang transfer ya. tapi fair Iya, ya. cuman- Iya. Lo iya. nanya berarti lo berani bertanggung jawab. Lo Iya, dinanya tapi benar-benar. nggak ngikutin apa yang orang-orang bilang gitu. Cuma gitu Iya. kan. Kalau gue sih Cuman ya makanya emang- gue Iya, emang mau ngambil Jota juga gue. Mungkin Lukaku Oh, iya. next week lah gitu. Jota very tempting Buat ganti banget menurut Toni. gua. Karena Hmm. ya lo tahu kan Firmino cabut, bukan cabut maksudnya Main absen. nggak main absen. Bahkan sebelumnya ada isu dia cedera, gua nggak tahu. Ya tentu Jota ya menguasai lah. Siapa lagi? Origi gitu nggak mungkin, Minamino nggak lagi. Jadi gua rasa ya Jota untuk pertama kali bisa main 90 menit. Iya. Dan itu wah gila banget sih menurut gua dengan harga segitu untuk pemain Liverpool. Oke. Oke, itu aja kali itu deh. Video kita kali Iya. ini. Iya, itu aja pembahasan kali ini karena kita kurang persiapan juga ya. Minggu ini cukup hektik, banyak banget yang dikerjain ya. Jadi semoga bisa cukup ya menambah insight kalian lah. Kalau ada omelan bisa taruh di komen gitu. Ya, kalau ada cacian gitu dislike aja nggak apa-apa. Oke, itu aja kali ya. Ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa nih dia subscribe. Ya, Share juga nih kalau bermanfaat ya. ya, Cinta bola juga sama pecinta bola nih. iya. Oke. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam beginners. Beginners.